Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dulur-dulur, jumpa kembali dengan saya Lono Channel atau Lono Wedes ya teman-teman, yang seperti biasa membahas tentang seputar perkambingan, seputar pakan-pakan kambing ataupun seputar apa saja yang ada hubungannya dengan ternak ya teman-teman dulur-dulur. Mudah-mudahan hari ini kita semua dilancarkan urusannya oleh Yang Maha Kuasa dan dimurahkan rezekinya. Oke teman-teman, kali ini saya akan sedikit berbagi tentang tanaman atau rumput budidaya yang sudah tidak asing lagi bagi kita sebagai peternak, karena mungkin di setiap tempat itu ada ya. Mungkin setiap peternak sudah menanam itu rumput odot ya, yang akan saya bahas kali ini. Kita tahu bahwa rumput odot ini rumput budidaya yang sudah tersebar di seluruh penjuru Nusantara, dan menurut saya gampang sekali untuk dibudidayakan dan juga cocok sekali untuk kambing, karena rumput odot ini tidak terlalu keras ya. Rumput odot ini kalau dikasihkan ke kambing itu empuk ya, jadi tekstur dari si rumput odot ini empuk, jadi cocok untuk kambing. Kalau dibandingkan dengan rumput pakcong ya jauh ya. Kalau rumput pakcong kan batangnya keras, akan tetapi kalau rumput odot itu batangnya itu empuk ya. Batangnya empuk, cocok untuk kambing, karena kalau dicacah bisa langsung dimakan oleh kambing-kambing, bisa langsung dimakan, dikunyah, langsung ditelen. Jadi ini persediaan pakan di tempat pakan saya ya teman-teman. Ada rumput liar, ada juga rumput pakcong, karena sudah terbiasa saya mencampur-campur pakan yang saya berikan ke kambing. Ada rumput liar, rumput pakcong, rumput odot, dan kali ini saya akan membahas tentang rumput odot ini ya teman-teman, yang sudah ada di tempat pakan saya. Yang saya akan bahas kali ini adalah pemberian rumput odot ke kambing yang bagus dan aman untuk kambing ya. Jadi rumput odot itu kalau diberikan ke kambing itu bagusnya itu tidak langsung diberikan begitu saja ya. Jadi tidak langsung potong, langsung diberikan gitu aja. Jadi kita harus menggunakan cara tertentu agar rumput odot ini waktu kita berikan ke kambing itu aman ya untuk kambing. Jadi kambing itu nanti tidak terjadi apa-apa, karena kalau salah pemberian nanti takutnya malah kambingnya sakit. Jadi kita harus berhati-hati tentang pemberian pakan-pakan yang kita berikan. Apapun yang pakan yang kita berikan, kalau berbahaya atau nanti menimbulkan efek untuk kambing-kambing kita harus waspada dan harus berhati-hati. Dan untuk pemberian rumput odot yang bagus, menurut saya ya, menurut saya pribadi teman-teman, ini yang bawah itu ya teman, yang di batang deket tanah itu biasanya kan ada daun-daun yang sudah kering, yang sudah hitam itu ya teman-teman. Itu harus dibersihkan ya teman-teman. Itu penting sekali, itu harus dibersihkan, harus dibuang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini yang hitam ini seperti tali. Ini kalau ditarik ini tidak putus. Ini kalau menurut saya kalau dimakan kambing ini pencernaannya tidak bisa mencerna yang hitam-hitam ini, yang sudah menjadi tali ini, yang sudah kering ini. Jadi teman-teman harus hati-hati ya kalau memberikan rumput odot ini ke kambing. Tidak ada salahnya kita berhati-hati. Jadi
kita harus membersihkan dulu kotoran-kotoran yang ada di batang bawah itu. Tidak ada salahnya juga kita membersihkannya, toh juga kalau bersih nanti kambingnya juga lebih aman dan terbebas dari cacing juga, karena batang-batang yang sudah kering atau daun yang sudah kering di bawah itu kan dekat dengan tanah, kalau kotor nanti juga terkena air, nanti mungkin bisa, atau ada telur-telur cacing yang menempel di kotoran-kotoran rumput odot yang ada di batang bawah itu. Jadi kalau kita bersihkan kan bersih, walaupun kita harus meluangkan waktu sebentar ya, mungkin ya cuma beberapa menit saja, tidak lebih dari 5 menit untuk membersihkan daun-daun yang sudah kering, yang sudah hitam itu, daripada nanti kambing kita itu terkena hal-hal yang tidak kita inginkan. Lebih baik kita berhati-hati sebentar, membersihkan dulu, kemudian baru dicacah ya teman-teman. Dan juga soal pemberiannya, kita kalau sudah kita bersihkan tidak langsung kita berikan begitu saja ya, lebih baik lagi kita cacah agak halus ya, sekitar 2 cm 3 cm, agar si kambing-kambing itu gampang untuk memakan rumput odot ini. Ya kita berani merawat kambing ya harus berani memanjakan kambing-kambing kita, agar kambing-kambing kita nanti juga sehat juga. Dan sudah dibersihkan kemudian dicacah ya. Kalau kita tidak punya mesin pencacah, kita cacah secara manual seperti yang saya lakukan ini, tidak apa-apa. Toh juga cacahan manual sama cacahan mesin juga sama teman-teman. Kalau sudah dikasihkan ke kambing itu, kambingnya sama saja, kambingnya itu tidak minta dicacah dengan mesin atau dicacah dengan arit. Dengan manual itu kambingnya tidak minta ya, ya hanya kita sendiri yang melakukannya. Maksudnya yang melakukan cacahan itu pakai mesin atau pakai arit secara manual kan kita sendiri yang kalau kambing kita sih manut saja, mau pakai arit mau pakai mesin, mereka tinggal makan saja. Jadi itu ya, setelah kita cacah kemudian kita berikan ke kambing. Kambingnya kan lebih lahap lagi kalau rumputnya itu bersih, tidak ada campuran-campuran kotoran, kan makannya lahap juga, dan kita tidak was-was juga, karena kalau banyak kotoran kan kita jadi was-was. Tapi kalau bersihan kita tinggal ngasih kepalungan, kita tinggal pergi gitu aja kan sudah bebas ya. Juga kambing-kambing kita merasa nyaman untuk makan, merasa aman mau makan makanan yang diberikan, dan juga lebih aman juga untuk cempe seperti cempe saya ini ya. Kalau dibersihkan dulu, bebas dari kotoran-kotoran yang menempel di batang bawah tadi kan, kalau cempe seumuran segini ya, ini 3 bulanan kayak gini kan rawan terkena cacing ya teman-teman dulu-dulu. Jadi kita harus hati-hati, cempe yang baru umuran 3 bulan 2 bulan itu rawan sekali terkena cacing. Jadi kalau bisa makanan yang kita berikan itu harus bersih, harus bebas dari cacing, harus bebas dari telur-telur cacing, agar nantinya si cempe-cempe itu nanti tidak terganggu, karena di dalam perut si cempe itu ada cacing yang berkembang biak di dalam perutnya. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi menurut saya janganlah kita sembarangan memberikan pakan, terutama seperti rumput odot. Kalau rumput pakcong agak sedikit bersih ya rumput pakcong, jadi tidak ada kotoran-kotoran yang kering yang hitam semrawutan di batang bawah itu. Kalau rumput pakcong itu lebih bersih. Itu menurut pengalaman saya ya, menurut
pengalaman saya setiap hari memotong rumput pakcong dan memotong rumput odot, memang seperti itu. Kalau rumput odot itu batang bawah itu ada sampah-sampah, daun-daun yang kering yang sudah menjadi seperti tali itu yang sudah saya perlihatkan tadi itu. Tapi kalau rumput pakcong kan tidak akan, tetapi kalau teksturnya itu memang empuk rumput odot sama rumput pakcong. Kalau rumput pakcong kalau sudah agak tua kan keras. Mungkin kalau kambing yang duruan atau masih cempe itu tidak bisa mengunyah ya, tidak bisa mengunyah rumput pakcong yang keras itu. Tapi kalau rumput odot sampai batang bawah pun kelihatan kalau si kambing itu mampu untuk mengunyahnya ya. Jadi kesimpulannya itu ya teman-teman dulur-dulur, untuk video saya kali ini saya hanya berbagi tentang pemberian rumput odot yang baik, yang benar, dan agar kambing-kambing kita nanti tidak terkena penyakit, tidak terkena hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita itu berhati-hati itu tidak ada salahnya. Daripada terjadi yang tidak kita inginkan, lebih baik meluangkan waktu 5-10 menit untuk membersihkan rumput-rumput odot yang kotor yang ada di batang-batang bawah itu. Selain menghilangkan sampah-sampah yang kotor yang seperti tali itu, juga bisa membebaskan dari telur-telur cacing yang bisa membuat kambing-kambing kita nanti terkena cacing. Jadi kalau kambing itu terkena penyakit itu mungkin bisa terjadi dari kesembronoan kita sendiri, kesembronoan kita mengasih pakan mereka, kesembronoan kita mengasih minum mereka, kesembronoan kita menempatkan kambing-kambing kita, kesembronoan kita membuat kandang yang tidak bagus, yang kurang bagus untuk mereka. Jadi mereka itu kurang nyaman. Kalau kurang nyaman, kambing itu juga rawan terkena penyakit. Mungkin itu dulu video saya kali ini, mudah-mudahan bisa sedikit bermanfaat untuk teman-teman sedulur-sedulur se-Nusantara. Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe-nya. Jumpa lagi, ketemu lagi dengan konten-konten saya berikutnya, video saya berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngarit.